Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita baca pada halaman, kalau di buku yang saya miliki, 47, pada poin maqsadus tsani simatus salafiyah. Simatus salafiyah, tanda-tanda salafiyah. Ini poin penting dari isi buku ini. Sekarang ini setiap kita, setiap orang bisa mengklaim, mengaku dirinya sebagai salafi, sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Namun pengakuan tersebut bisa diterima kalau pada dirinya terdapat simat salafiyah, tanda-tanda salafiyah tersebut. Qala Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala, lis salafiyah simatun wa ma'alimu. Salafiyah itu memiliki tanda-tanda dan rambu-rambu. Yu'rafu bihas salafi al-haqiqi. Dengan tanda-tanda tersebut bisa diketahui salafi yang hakiki. Mimman yadda'i dzalik, dari kalangan orang-orang yang mengklaim sebagai salafi. Tadi kita katakan setiap orang bisa mengklaim dirinya sebagai salafiyah. Ana salafi, semua orang bisa. Namun untuk membuktikan dia ini asli atau imitasi, maka bisa dikenali dari tanda-tanda yang ada. Wa min hadhis simat, dan di antara tanda-tanda tersebut adalah as-simatul ula. Yang pertama, tandanya mahallul wala'i wal bara' indahum ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat wala' wal bara'nya dia, loyalitasnya dia adalah ittiba'ur rasul, ngikuti rasul. Sehingga yang menjadi patokan mereka, yang menjadi patokan dari kalangan ahlus sunnah salafi adalah ittiba'ur rasul, ngikut rasul. Sehingga loyalitas, wala mereka, barok mereka ada pada ittiba'ur rasul. Mereka berloyalitas kepada orang yang mengikuti rasul dan barok kepada orang yang tidak mengikuti rasul. Sehingga yang menjadi barometer tolak ukur ittiba'ur rasul. As-simatus tsaniyah, tanda yang kedua, syiaruhum al-ittiba'. Syiar mereka, syiar ahlus sunnah, syiar salafiyah adalah al-ittiba', ittiba'ur rasul, ngikut kepada salaf. As-simatus tsalisah, tanda yang ketiga, yantahijunal wasatiyah fi jami'i sya'nihim. Mereka menempuh prinsip pertengahan pada seluruh kondisi mereka, baik muamalah, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Mereka menempuh sikap pertengahan. As-simatur rabi'ah, tanda yang keempat, annahum ahlu tilafin wattifaqin wa thabatin wa istiqrarin alal haq. Bahwasannya mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang ahlu iktilaf, yang senantiasa berupaya untuk bersatu, wa ittifaq, dan bersepakat, wa thabat, kokoh, wal istiqrar, mantep, alal haq, di atas kebenaran. Sehingga mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang berupaya untuk bersatu, bersepakat di atas kebenaran. As-simatul khamisah, poin yang kelima, tanda yang kelima,
annahum yashtagiluna bi iqamatid din. Mereka adalah orang-orang yang sibuk berupaya untuk menegakkan agama ini tadi, bi talabil ilmi syar'i wa tatbiqihi, dengan cara menuntut ilmu syar'i dan mempraktikkannya atau mengamalkannya. Wa ilaikum bayanuha. Dan inilah poin-poin penjelasannya. Yang pertama disebutkan as-simatul ula. Tanda yang pertama, mahallul wala'i wal bara' indahum ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat poros wala' wal bara'-nya ahlus sunnah adalah ittiba'ur rasul, ngikuti rasul. Maknanya apa? Mereka berloyalitas, berwala dan bara' menjadikan ittiba'ur rasul patokannya, tidak menjadikan yang lain. Yang cocok dengan rasul, yang ikuti rasul, mereka wala. Yang tidak sejalan dengan rasul, tidak ada ittiba' kepada rasul, mereka bara'. Fala mahalla indahum lil hizbiyah. Tidak ada tempat di kalangan mereka bagi hizbiyah, bagi kelompok yang fanatisme golongan. Allati taj'al syakhsan aw mabda'an aw kitaban ghairal qur'anil azim was sunnah an-nabawiyah mahallan lil wala'i wal bara'. Tempat hizbiyah. Bagaimana hizbiyah? Hizbiyah itu adalah kelompok yang menjadikan person atau mabda, tempat munculnya, pusatnya dia, au kitaban, atau suatu kitab selain Al-Quranul Azim, selain Al-Quran was sunnah an-nabawiyah, mahallan lil wala'i wal bara', sebagai tempat untuk wala' wal bara'. Jadi di kalangan ahlus sunnah tidak ada istilahnya patokan loyalitasnya tadi pada person atau pada mabda, tempat munculnya di mana, pusatnya di mana. Kalau person itu apa? Dia menjadikan person. Siapa yang loyal pada A, maka dia bersama si A. Berarti kebenaran. Contoh misalkan kalau person, siapa yang loyal kepada Ustaz Abdurrahman, ya, dia salafi. Yang bukan, yang tidak hadir di kajiannya, yang bukan belajar di pondoknya, dia bukan salafi. Atau mabda ini tempat munculnya di mana dakwah ini tadi. Oh, ternyata dakwah ini munculnya mungkin di Bom Baru ini tadi. Siapa yang tidak berloyalitas dengan Masjid Al-Jihad yang awal kali tempat perintis dakwah salafiyah di Palembang, bukan salafi. Atau menjadikan suatu buku yang tidak mengajarkan buku A, maka bukan salafi. Tidak ada di kalangan ahlus sunnah seperti itu tadi. Tidak ada istilah wala' wal baroknya pada person tertentu atau pada tempat munculnya suatu pemikiran ini tadi atau pada buku tertentu. Dikarenakan kullu man ja'ala matbu'ahu mahallan lil wala'i wal bara' ghayar rasul fahuwa min ahli tafarruqi wal ikhtilaf. Dikarenakan setiap orang yang menjadikan tokoh yang dia ikuti tadi sebagai tempat poros dalam loyalitas dan baroknya dia selain Rasul SAW, maka sungguh dia termasuk orang ahlul iftiraq wal ikhtilaf, termasuk kelompok generasi sekte yang suka berpecah belah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi ma'rad kalamin lahu ala haditsil iftiraq. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika pemaparan beliau terhadap hadis iftiraq, Ibnu Taimiyah menyatakan, wa amma ta'yinu hadhil firaq, adapun memponis, menentukan kelompok ini tadi. Kelompok mana? Kelompok 72 golongan yang disebutkan dalam hadis. Rasul menyebutkan apa? Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu.
Satu, siapa yang masuk surga? Al-jamaah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada seperti aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti 72 golongan diancam neraka. Yang jadi permasalahan, kelompok yang bagaimana 72 golongan tadi? Kata Ibnu Taimiyah, amma ta'yinu hadhil firaq. Adapun pemponisan kelompok 72 ini tadi, faqad sannafanna sufihi musannafat. Sungguh para ulama telah menulis karya tulis tentang mereka-mereka. Wa dzakaruhum fi kutubil maqalat. Mereka menyebutkan hal tersebut dalam kitab-kitab maqalat, kitab-kitab yang berisi tentang al-firaq, sekte-sekte dalam Islam, seperti misalkan disebutkan Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Rafidhah, Maturidiyah. Sekian sekte banyak disebutkan. Lakinnal jazmah bi anna hadhil firqa al-mausufa hiya ihdatsnatain wa sab'in la budda lahu min dalil. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, akan tetapi menjazm, memponis ya, bahwasannya kelompok-kelompok yang telah disifati sebagai kelompok 72 golongan harus butuh kepada dalil. Kalau antum menyebutkan mana kelompok-kelompok yang menyimpang, boleh antum katakan Rafidhah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, sekian banyak sekte, itu boleh-boleh saja disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku. Namun yang jadi permasalahan yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah tatkala kita mentakyin. Contoh, apakah Asy'ariyah termasuk 72 golongan yang disebutkan dalam hadis? Kata Ibnu Taimiyah, la budda lahu min dalil. Harus datangkan dalil. Harus ada dalilnya. Rasul tidak nyebutkan. Rasul cuma nyebutkan 72 golongan terancam neraka. Namun untuk memponis, ini butuh kepada dalil. Difahami? Contoh misalkan, di Indonesia ini banyak sekte kelompok ya. Ada kelompok apa? Ada LDII, ada NII, ada Jamaah Islamiyah. Ketika kita memponis apakah ini termasuk kelompok 72 golongan, harus butuh dalil. Adapun kalau menyebutkan ini kelompok yang menyimpang itu tidak masalah, sesuai dengan argumentasi masing-masing. Untuk pemponisan butuh kepada dalil. Difahami? Karena ketika kita memponis, berarti kita memponis kelompok ini tadi sebagai penduduk neraka. Mana dalilnya? Ini kan perkara gaib. Difahami? Fa inna Allah harrama al-qaula bila ilmin umuman. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbicara dalam urusan agama ini tanpa ilmu secara umum. Wa harramal qaul alaihi bila ilmin khususan, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu secara khusus. Berbicara dalam urusan agama secara umum hukumnya haram, dan berbicara atas nama Allah secara khusus hukumnya lebih haram lagi. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ayat ini menyebutkan urutan dosa terendah sampai dosa tertinggi. Dosa terendah yang disebutkan dalam ayat ini al-fawahish, perbuatan keji. Baik keji secara lisan, baik keji secara perbuatan, zina, liwat dan yang lainnya. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghi, dan perbuatan dosa serta perbuatan melampaui batas bighairil haq, dengan tanpa dibenarkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan,
Serta dosa yang berikutnya disebutkan oleh Allah SWT, yaitu engkau menyekutukan Allah sesuatu yang tidak Allah SWT turunkan padanya ilmu. Kemudian setelah Allah SWT menyebutkan dosa syirik, ternyata ada dosa yang lebih besar dari syirik. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Itu lebih besar dosanya dibandingkan syirik. Kenapa? Dikarenakan seluruh dosa kembalinya ke perkara pertama tadi. Perkara berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya apa enggak? Orang ngajak kepada kesyirikan itu kan karena diajak. Berbicara atas nama Allah SWT tanpa ilmu. Ayolah, kalau kita datang ke kuburan ini, ya, ziarah sano, kita doa, kita tawasul, itu rezeki lancar. Berarti kan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya enggak? Seluruh perbuatan kemaksiatan itu semua didasari berbicara atas nama Allah SWT tanpa ilmu. Ada yang ngajak. Tidaklah seseorang mengajak kepada perkara yang batil melainkan didasari tanpa ilmu. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini tadi dari perkara yang halal, thayyib. Halal dan bagus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu memerintahkan kalian, ngajak kalian untuk melakukan perkara yang buruk dan perbuatan yang keji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan juga syaitan mendorong kalian, memerintahkan kalian, mengajak kalian untuk berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Lihatlah, di antara tipu daya syaitan, jebakan syaitan, ngompori masyarakat untuk berbicara urusan agama yang dia tidak punya ilmu. Semua orang bicara, padahal dia tidak punya bidang, tapi ikut berbicara. Ini urusan agama. Kadang ada yang ngomong uji nabi, lemak nih ngomong uji nabi, ya enggak? Rasul tidak pernah berbicara seperti itu. Dia ngomong uji nabi sambil ceramah, dia kan uji nabi itu. Nah, kadang yang ngomong seperti ini bukan orang-orang yang maaf istilahnya cuma tamatan SD, sekelas doktor, profesor, dai kondang. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dalam ayat surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau berucap, engkau bersikap dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Tidak boleh kita beramal, kita berbicara, kita berkeyakinan tatkala kita tidak punya ilmu padanya. Difahami baik-baik ya. Wa aidan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa katsirun minan nas yukhbiru an hadhil firaq bi hukmi adh-dhann wal hawa. Kebanyakan dari umat manusia memberitakan tentang kelompok-kelompok sekte-sekte ini tadi dengan hukum dugaan dan hawa nafsu. Fayaj'al ta'ifatahu wal muntasiba ila matbu'ihi al muwaliyata lahu hum ahlus sunnati wal jamaah wa yaj'al man khalafahu ahlal bid'ah. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kebanyakan orang ya, memberitakan tentang kelompok-kelompok sekte-sekte itu dengan dasar dugaan dan hawa nafsu saja. Dia menjadikan kelompoknya dia.
ya, apa kalau istilah kita nih, komunitasnya dia. Wal muntasiba ila matbu'ihi, yang dinisbatkan kepada tokohnya dia. Al muwaliyah lahu, yang loyalitas kepada tokohnya tadi. Hum ahlus sunnati wal jamaah, itulah ahlus sunnati wal jamaah. Kata Ibnu Taimiyah, kebanyakan orang, ya, dia menjadikan kelompoknya dia, komunitasnya dia, yang bersama dia, yang loyalitas kepada gurunya dia, itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Wa yaj'al man khalafa ahlal bid'ah, serta dia menjadikan orang yang menyelisih kelompoknya dia, sekte dia, sebagai ahlul bid'ah. Wa hadza dhalalun mubin, ini adalah kesesatan yang nyata. Ini antum harus waspadai baik-baik dari kalangan kita. Siapa yang menjadikan Masjid Al-Jihad sebagai patokan ahlus sunnah adalah di Masjid Al-Jihad, yang tidak sejalan dengan Masjid Al-Jihad, bahwasanya bukan salafi, bukan ahlus sunnah, yang tidak sejalan dengan ustadz-ustadz yang isi di Masjid Al-Jihad, bukan salafi. Bahaya ini tadi, ya, sampai-sampai di buku ini tadi dicetak dengan cetak tebal pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tadi. Wa hadza dhalalun mubin, ini adalah kesesatan yang nyata. Sadar tidak sadar ya ikhwan ya, asyik bisyik yudhkar, sebagian dari kita dari kalangan ahlus sunnah terkadang menjadikan patokan salafi itu adalah komunitas. Salafi itu kalau majelis taklimnya yang ini, salafi itu kalau masjid ini. Sampai anak buka-bukaan, pernah ada seorang ikhwan di salah satu grup WA bertanya, di mana cari rumah kontrakan yang banyak kajian salafi? Adalah yang komentar waktu itu, ada kajian salafi, coba antum cari di dekat Masjid Al-Jihad kontrakan sama Mushola Mukarramah. Di situ kajian banyak, ada hampir tiap malam kajian, sampai disebutkan seperti itu. Udah lama, ini beberapa tahun yang lalu. Tahu-tahu di grup itu ada yang komentar, afwan setahu ana Masjid Salafi itu Masjid Al-Jihad sama Mushola Mukarramah, bukan Masjid Salafi. Salafi itu disebutkan A, B, C, D, 4 masjid di kota Palembang ini tadi. Hadza salafi, menjadikan patokan salafi dengan masjid. Hadza jahilun ma yaqra kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini orang bodoh, tidak baca kalam Ibnu Taimiyah. Patokan salafi bukan masjid. Dikomentari lagi, ada lagi yang komentar di grup itu, berarti pengajian kami yang ada di sini bukan salafi ya? Itu tadi. Ini bodoh. Ya, menjadikan patokan masjid. Anak dengarnya itu ya ini tadi kebodohan. Kalau bodoh itu bagi-bagi, jangan ditampakkan di grup WA. Makanya lebih baik antum yang tergabung di grup-grup, kalau antum tidak punya ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, lebih baik antum diam. Ya, salafiyah bukan kelompok. Pengajian A, pengajian B, pengajian C bukan patokan salafi. Salafi, kata Syekh Muqbil, i'tiqadun wa amalun, keyakinan dan amal, laisat jubbah. Kata Syekh Muqbil, salafiyah laisat jubbah, bukan pakaian yang bisa dipakai bisa dilepas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna 'alal haqqi was sunnah la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ahlul haq, ahlus sunnah tidaklah yang diikuti oleh mereka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantaqiu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berucap dari hawa nafsu melainkan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, yang diwahyukan kepada beliau. Fahuwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbaro. Beliau Rasul adalah sosok yang wajib dibenarkan pada setiap apa yang beliau sampaikan. Wa ta'atu fi kulli ma amar, mentaati beliau pada setiap perkara yang diperintahkan. Ya ikhwan, ini juga poin penting ya. Yang wajib kita ikuti adalah Rasul. Selain dari Rasul, walaupun dia ustadz, walaupun dia senior, walaupun dia belajar diaman, kalau memerintahkan perkara yang tidak sesuai dengan dalil intervensi, jangan antum ikuti. Difahami? Jangan mau. Indonesia ini sudah merdeka. Di antara bentuk, ya, yang kadang katanya kita ini ahlus sunnah ikut dalil. Kadang ada istilah zaman sekarang nih, jangan belajar ke sana. Tanya dalilnya. Ya Ustadz, kenapa saya tidak boleh belajar sama fulan? Apa alasan antum?
Kalau dia nyimpang, sebutkan penyimpangannya. Jangan cuma omongan mantan, dia mantan ini, mantan PKS, dia dulu pernah belajar di sini, dia mantan ini, mantan. Itu bukan seperti itu ilmiah. Sebutkan dia punya pemahaman Khawarij, pemahaman begini. Itu namanya ilmiah. Kalau memang ternyata terbukti, tahdzir, al-hajar masyru'un fil Qur'ani was sunnah, disyariatkan. Itu prinsip salafi. Kalau bukan, sudah lebih baik diam. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang wajib dibenarkan setiap apa yang diberitakan adalah Rasul. Yang wajib ditaati adalah Rasul. Kalau Rasul memerintahkan A, wajib ditaati. Kalau Ustadz memerintahkan seperti ini, nggak usahlah, jangan begini. Seperti itu cocok dilihat dulu, sesuai enggak yang diperintahkannya tadi, sesuai argumentasi apa enggak, hawa nafsu apa enggak. Kalau memang sesuai dengan al-haq, diikuti, tanya hujjah, tanya dalil. Jangan kita menuduh orang, kalian para orang sufi membebek sama kiainya, sama ulama sufi. Namun terkadang kita juga membebek, kita tidak tahu, sampai ibadah kita saja kadang manut sama ustadz, kita tidak tahu dalil sama sekali. Lihat kata Ibnu Taimiyah, walaisat hadil manzila li ghairihi minal a'immah. Tidak ada yang punya kedudukan seperti ini dari kalangan a'immah. Lihat bahasa Ibnu Taimiyah, minal a'immah, dari kalangan ulama. Sampai ulama pun, tidak bisa perkataannya semuanya kita benarkan, tidak bisa setiap ucapannya kita ikuti, kecuali yang mencocoki Rasul SAW. Difahami? Bal kullu ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah SAW. Bahkan setiap person dari umat manusia ini tadi bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, ustadz, syekh, alim, kalau dia memerintahkan A dan benar sesuai dengan dalil, ikuti. Tidak sesuai dengan dalil, tidak wajib mengikutinya. Ihtiram kita sama dia, namun tidak wajib kita mengikutinya. Ya ikhwan, kalau sekelas imam besar ahli fikih Abu Hanifah banyak kesalahan terjatuh, apalagi zaman sekarang ini, ustadz-ustadznya antum ini, ya apa enggak? Sampai sebagian para ulama ada yang menulis Auhamul Bukhari, kesalahan-kesalahan Imam Bukhari dalam ilmu hadis, sekelas ulama besar. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tidak ada seorang ulama pun melainkan lahu zallah, dia memiliki kesalahan. Kalau sekelas ulama saja tidak wajib kita ikuti dikarenakan dia manusia, bisa salah bisa benar, maka ustadz-ustadznya antum juga sama, lebih banyak salah dibandingkan benarnya. Barang siapa yang menjadikan ustadz tertentu adalah al-haq, patokan kalamnya dia, hadza muqallid laisa bisalafi. Lihat kata Ibnu Taimiyah, faman ja'ala syakhsan minal ashkhas ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan syakhson, person dari kalangan person manusia selain Rasul, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang mencintai person ini tadi dan cocok dengan person ini tadi, maka dia ahlu sunnah. Wa man khalafahu kana min ahlil bid'ah wal furqah. Siapa yang menyelisih person ini tadi, maka dia termasuk ahlu bid'ah dan ahlul furqah. Kama yujad dzalika fi ta'if min atba'i a'immatil kalam fid din wa ghairi dzalik, sebagaimana yang didapati dari kelompok-kelompok ahlul kalam. Kana min ahlil bid'ah wad dhalal wat tafarruq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang seperti itu termasuk dari kalangan ahli bid'ah, ahli dhalal wa ahli tafarruq, kelompok yang suka berpecah belah. Bagaimana kelompok yang bid'ah, dhalal tadi? Kalau dia menjadikan person tertentu selain Rasul, ini ustadznya dia kenal salaf melalui ustadz ini tadi. Siapa yang tidak ngaji dengan ustadz ini tadi, kurang senang dengan ustadz ini tadi, tidak cinta dengan ustadz ini, bukan salafi. Ya, siapa yang tidak sowan kepada ustadz ini tadi, bukan salafi. Salafi itu yang kunjung ke dia, salafi itu yang mondok ke dia. Kata Ibnu Taimiyah, kana min ahlil bid'ah wal dhalal wat tafarruq. Orang yang seperti ini termasuk dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul dhalal wat tafarruq. Fahami baik-baik. Terus bagaimana ustaz-ustaznya antum yang ngajar-ngajar antum?
itu sebagai perantara kita. Jangan membangun loyalitas pada dia. Sebagian orang membangun loyalitas dalam berprinsip agama ini ke ustadz. Termasuk dari bentuk seperti ini, barang siapa yang menjadikan ormas tertentu sebagai patokan al-haq, bahkan mengatakan yang masuk surga cuman ormasnya dia, maka yang seperti ini ahlul bidah wad dhalal. Selesai. Yang mengatakan yayasan tertentu adalah ahlus sunnah, bukan yayasan ini, bukan ahlus sunnah, ahlul bidah wad dhalal. Patokan. Yang menyatakan panitia channel ini tadi adalah channel salafi, selain itu tadi bukan salafi, ahlul bidah wad dhalal. Yang menyatakan TV ini, radio inilah yang salafi, bukan radio ini bukan salafi, ahlul bidah ahlul dhalal. Itu patokan. Yang berbicara bukan ana, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ana cuma menerjemahkan. Jadi antum fahami baik-baik, yang namanya dakwah salafiyah itu bukan milik nenek moyang kita, bisa diwarisi. Tapi dakwah salafiyah milik Rasul SAW, bukan milik ustadz, bukan milik yayasan, bukan milik masjid, bukan milik panitia kajian kru tertentu. Difahami baik-baik. Sebagian kita kadang masih belum faham tentang salafiyah, ya. Sehingga kalau bukan dicek checklist, ya, dibuka daftar. Tak kati akhi, ustadz yang antum taklim ini di daftar nama ustadz yang catatan ana. Ada juga masuk kelompok yang disebutkan Ibnu Taimiyah ini tadi. Berarti apa? Menjadikan patokan salafi adalah di catatan HP-nya antum. Selesai urusan. Yang ngomong lagi, dicek lagi, tak kati di situ sini, sama lagi. Yang disebutkan Ibnu Taimiyah tadi, itulah patokan. Sekarang masalah mana, pinteran mana sama Ibnu Taimiyah sama ustadznya antum? Kalau kita berpikir pasti pintaran Ibnu Taimiyah kan? Itu tadi. Supaya Ibnu Taimiyah ingin mengenalkan bahwasanya patokan salafiyah bukan ulama tertentu, bukan person tertentu. Dari sini diambil kesimpulan. Barang siapa yang menganggap ormas tertentu, partai tertentu, mau ormasnya MU, NU, nak F inilah, nak ban segala macam, atau bahkan sampai ngomong bahwasanya tak kan masuk surga kecuali dari dia baik. Seperti ini tadi, ini surga milik mereka apa yang bangunnya, surga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amin ahlil bidah wad dhalal. Jadi janganlah sampai terdengar lagi ya kalau sudah ngaji seperti ini, Masjid Al-Jihad bukan patokan salafi, tapi ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masjid-masjid lain sama. Tempat masjid itu milik Allah, masjid itu tempat kita berdakwah, tempat kita berkumpul, milik kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Al-Qur'an, huwa sammakumul muslimin. Allah lah yang menamai kalian kaum muslimin. Siapa dia muslim? Walaupun tinggal di Kertopati tadi, mungkin dia tidak pernah ngaji ke Al-Jihad ini tadi, tapi dia punya prinsip ikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ilmu dan pengamalan yang dia amalkan, maka bisa dikatakan ahlus sunnah. Terus cak mano dia cuman ilmunya cuman cetek, belum banyak nian. Kata Sa'id Ibn Musayyib atau Sa'id bin Jubair, dia menyatakan qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh telah bagus orang berhenti sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Kalau patokan salafi ahlus sunnah itu tadi adalah antum-antum yang ngaji nih, bapak kita tuh kedudukannya sebagai apa? Ahli bid'ah. Hah? Jawab antum dengan jujur. Siapa yang berani? Kalau ada ikhwan yang terlalu kenceng, ya, antum tanya balik. Bapak antum salafi apa bukan? Kalau bukan salafi berarti kan cuma ada dua. Selain salafi ahlul bid'ah, iya enggak? Tanya kan, masalahnya bapak antum tidak pernah melok pengajian. Kenapa antum tidak berani memponis bapak antum yang tidak pernah melok pengajian? Antum memponis kami yang tidak pernah kajian ke tempat antum, cuman kami kajian di tempat kami, antum katakan kami sebagai hizbi. Ini kan ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Terlalu banyak keluarga kita kalau nak kita ponis sebagai ahli bid'ah. Ini tadi pentingnya namanya belajar, ya, belajar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bihadza yatabayyan
Dan dengan dasar inilah akan nampak anna ahaqqan nas bi an takuna hiyal firqatun najiyah ahlul hadis was sunnah alladzina laisa lahu matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah SAW. Bahwasannya umat manusia yang paling berhak, bahwasannya manusia yang paling berhak dari golongan firqatun najiyah ahlul hadis dan ahlus sunnah ini tadi adalah orang yang tidak memiliki pengikut yang diikuti, laisa lahu matbu', tidak ada panutan bagi mereka, ya ta'assabuna lahu, yang mereka ta'assub padanya, illa Rasulullah SAW. Maknanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah tidak ada orang yang dita'assubi kecuali Rasul. Ya. Sehingga siapapun, ustadz kita, guru kita, sepintar apapun dia, sepandai apapun dia, dan sebesar apapun jasanya dia dalam dakwah ini tadi, beliau tetaplah manusia biasa. Al-haq ada pada dia, kita ambil. Ternyata al-haq tidak ada pada dia, kita jangan ambil. Namun apakah disikat? Ditinggalkan? Oh, dilihat dulu. Ya. Tidak serampangan meninggalkan seseorang. Namun kalau mau menjadikan patokan, kalau bukan list ustadznya Dio, berarti bukan salafi. Ini kan muncul di pemahaman. Ya pada? Apalagi kadang yang sering ana dengar, ini ustadz belum direkomendasi. Ya pada? Alasannya apa? Ini akhi dulu adalah Syekh Yudhkar. Ya, disebutkanlah ada beberapa nama pengisi al-jihadnya, diantaranya nama Ana, ya, dan nama yang lain-lain itu juga, yang ustaz-ustaz antum yang isi di sini disebutkan belum direkomendasi. Patokan rekomendasi itu siapa sih? Iya benar. Patokan rekomendasi itu siapa sih? Anda sampaikan, kalau ada kesalahan sampaikan baik-baik. Nahnu musta'iddun bitarajuk, kita siap untuk rujuk kalau ada kesalahan. Nampak kesalahan, bantah. Kalau benar, kita rujuk. Kalau salah, kita bantah lagi. Simple kan? Simple. Seperti itu. Anda lihat poin-poinnya yang tidak ada yang ilmiah disebutkan, cuma permasalahan. Ya, yang satunya dialaskan mantan, yang satunya dialaskannya seperti ini, ya, Anda juga alasannya seperti ini. Sudah, tidak usah diladeni. Ya, kalau bahasanya Syekh Muhammad Al-Imam dulu, nuhammishuhu, ya sudah, jadikan pinggiran, la nubali bihim, tidak usah dipedulikan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wahum a'lamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi. Ya. Mereka ahlus sunnah adalah orang yang paling ngerti terhadap sabda Rasul dan kondisi-kondisi Rasul. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihi wa saqimihi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling besar bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Wa immatuhum fuqaha fiha. Para ulama ahlus sunnah adalah ahli fikih. Wa alul ma'rifah bi ma'anihi. Orang yang ngerti terhadap makna hadis Rasul. Wattiba'an laha, dan ngikuti hadis-hadis Rasul. Tasdiqan wa amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa mu'adatan liman adaha. Membenarkan, beramal, mencintai, berloyalitas terhadap orang yang loyalitas terhadap hadis Rasul, terhadap sunnah Rasul, dan membenci terhadap orang yang membenci sunnah Rasul. Patokan seperti itu kata Ibnu Taimiyah. Siapa yang loyalitas terhadap sunnah Rasul, kita cintai. Siapa yang membenci sunnah Rasul, kita benci. Bukan patokan, ya karena alasannya apa? Tidak pernah kunjung ke kami. Itu bukan ilmiah. Kenapa? Bukan salafi. Kenapa? Pernah tidak muncul di TV-nya kami, atau tidak muncul di panitia kajian kami. Masa patokan salafi seperti itu? Ya tidak? Bukan seperti itu salafi. Ya. Sedikit lagi ya, menyelesaikan kalamnya Ibnu Taimiyah. Alladzina yaruddunal maqalat al-mujmala ila ma ja'a bil kitab minal kitabi wal hikmah. Mereka Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengembalikan lafaz-lafaz yang global kepada apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yansibuna maqalatan. Mereka tidak memancangkan, menjadikan patokan suatu pendapat. Wa yaj'alunaha min usuli dinihim wa jumali kalamihim. Dan mereka tidak menjadikan
kalam tersebut sebagai prinsip agama mereka dan global atau pendapat mereka. Itulah Ahlus Sunnah. Tidak menjadikan pernyataan tersebut, suatu perkataan itu prinsip agama. Tidak. Prinsip agama kita apa itu? Al-Quran dan Sunnah, bukan pernyataan-pernyataan tertentu atau statement-statement tertentu. Tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Illam takun sabita fima ja'a bir Rasul, apabila tidak datang sabit pada perkara yang dibawa oleh Rasul, bal yaj'aluna ma bu'itsa bir Rasul minal kitab wal hikmah hiyal aslul ladzi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bahkan yang namanya, kata Ibnu Taimiyah, yang namanya Ahlus Sunnah, mereka menjadikan apa yang dibawa oleh Rasul, yang Rasul diutus dengannya tadi berupa Al-Quran dan Sunnah, huwal aslul ladzi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu, adalah prinsip yang mereka yakini dan prinsip yang mereka sandari. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasul. Selain dari situ, manusia biasa. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrok illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan, kecuali apa? Pemilik kuburan ini tadi. Sehingga siapapun, entah dia mau ustadz, mau syekh, mau ketua yayasan, mau pendiri, kalaupun ada pendiri salafi tadi, salafian tidak ada ketua, tidak ada pendiri, tidak ada segala macam, ya. Adapun yang ada cuma apa? Para dai, para ustadz. Barang siapa yang taklid pada ustadz ini tadi, para person-person tertentu, menjadikan loyalitas al-haq pada mereka, maka orang seperti ini tidak pantas disebut salafi. Difahami baik-baik, ya. Jadi siapapun yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, selagi dia di atas al-haq, selagi dia mendakwakan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia saudara kita, meskipun tidak saling kunjungi, meskipun tidak kati di daftar list tadi, tinggal tambahkan baik, kan selesai. Ya pada, kalau antum ketemu tidak dijenguk, tidak kati, ya kan, tambahkan baik, selesai urusan. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulannya dari kalam keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah menjadikan poros al-wala wal bara' mereka adalah pada ittiba'ur Rasul. Sehingga ya ikhwah, siapapun dan dimanapun dia, apabila dia mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, maka sepantasnya dan seharusnya bagi kita untuk berloyalitas dengan dia. Kita cinta dengan dia, kita menolong dia, kita berta'awun dengan dia. Begitu juga sebaliknya, siapapun orangnya, meskipun orang tersebut adalah saudara kita, teman dekat kita, bahkan guru kita sendiri, kalau seandainya orang tersebut tidak ada ittiba' kepada Rasul, bahkan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka keharusan bagi kita untuk barok dari dia, ya, barok dari dia sesuai dengan kadar penyimpangan yang ada pada dia. Karena terkadang pada seseorang dia ada unsur penentangan terhadap Rasul, terhadap sunnah Rasul, tidak mau ittiba kepada Rasul, namun pada dirinya juga terdapat keimanan. Sehingga orang yang seperti ini kita loyalitas min wajhin wal bara'a min wajhin akhar, loyalitas dari satu sisi dan berlepas dari sisi yang lain. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk taklidul a'ma, taklid buta,
kepada person tertentu, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan taklid buta kepada mazhab tertentu, juga tidak diperbolehkan kepada ormas tertentu, ya, kepada pondok pesantren tertentu, kepada pengajian tertentu, ataupun komunitas-komunitas tertentu tatkala menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tidak diperbolehkan. Jangan menjadikan tolak ukur kebenaran pada komunitas, ayo ikhwah. Di zaman sekarang, di kalangan para penuntut ilmu, kalau di zaman dahulu dikenal dengan ta'assub madhabi, ta'assub madhab, Syafi'i Syafi'i, Hanafi Hanafi, Maliki Maliki, dan juga yang Hambali Hambali. Sampai-sampai masing-masing yang sudah ta'assub ini tadi menganggap menyimpang orang yang selain dia. Di zaman sekarang terkadang ta'assub tersebut sudah berubah baju. Bisa dalam bentuk yayasan, ta'assub terhadap yayasan tertentu, sehingga patokannya salafi itu adalah yang ikut, yang ngaji, yang bersama yayasan ini tadi, atau dari komunitas tertentu, atau tadi ya dari media tertentu. Menjadi patokan salafi itu tadi ada di media ini apa enggak, sehingga masing-masing orang kullu hizbim bima ladaihim farihun, masing-masing mereka bangga dengan kelompoknya mereka. Bukan seperti ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Berpeganglah dengan prinsip, kata para ulama, as-sawabit allati la tataghayyar bi taghayyuriz zaman. Perkara-perkara yang sudah baku dalam syariat yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Kemudian kita baca ciri yang kedua dari ciri Ahlus Sunnah. Kalau pada ciri yang kedua dari ciri Ahlus Sunnah ini tadi, itu lebih sangar lagi yang disebutkan oleh penulis ini tadi. Kata beliau, as-simatus tsaniyah, ciri yang kedua, syiaruhum al-ittiba', syiar Ahlus Sunnah salafiyah adalah al-ittiba', ngikut ke Rasul. Dari sini, dari judul saja kita pahami baik-baik, sehingga yang namanya salafi tadi apa? Ittiba', ngikut. Jadi bukan baju, bukan topi, bukan peci. Ya, kaget daging ada antum ada yang mengatakan, nah Ustaz Abdurrahman pecinya cak itu peci-pecian itu, ya kan? Nah, peci yang disalahkan lagi, itu kan? Anak baru seminggu pakai peci cak ini. Ini pun tinjuk, bukan beli. Ya, kemarin, ayo Ustaz, di mana dapat peci itu? Nah, peci itu tadi kan? Peci yang ada, yang peci yang kalau anak pakai itu yang Ustadz Umar Panani, Ana itu kalau belinya mahal itu 50.000. Kalau peci cain itu murah, apalagi mercan itu tadi cuma 10.000 dapat. Belinya juga gampang di pinggir-pinggiran masjid. Nah, jadi jangan dipatokkan peci itu tadi. Ya, peci itu kecuali kalau peci yang ada lambangan itu ya, lebih baik jangan dipakai ya. Yang ada lambangan itu, sendal itu ya, itu kurang bagus ya, karena ada khurafatnya. Mau peci hitam, jangan menganggap ketika ada yang peci nasional, itu bukan salafi itu. Jenguk Ustadz Jarin ceramah pakai pecinya hitam. Akhi, salafi tak kati ada yang peci hitam aja itu. Itu peci negara, apa namanya, peci nasional, peci dialaskan. Ya, ya mungkin dia senang baik perkara mubah, perkara yang tidak dilanggar atau tidak melanggar syariat mubah, boleh-boleh saja. Kita baca keterangan
Qala Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani fi siyaqihi lil umur allati ajma'at 'alaiha al-umma min umurid diyanah wa minas sunan allati khilafuha bid'atun wa dhalalah. Kata Imam Abu Zaid atau Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, yang dikenal dengan Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, pada konteks pernyataan beliau terhadap perkara-perkara yang disepakati oleh umat dari perkara-perkara agama dan perkara-perkara sunnah, yang menyelisihinya adalah kebid'ahan dan kesesatan. Kata beliau, at-taslim lis sunan, pasrah, tunduk terhadap sunnah, itu prinsip Islam. Pasrah dan tunduk terhadap sunnah. La tu'aradu bi ra'yin wa la tudafa'u bi qiyasin. Sunnah tersebut tidak boleh ditentang dengan ra'yu, pemikiran. Wa la tudafa' bi qiyasin, tidak boleh ditolak dengan kias. Kias itu analogi. Masuk akal enggak? Ya. Wa ma ta'awwalahu minha as-salafus salih ta'awwalnahu. Apa yang ditafsirkan oleh para salafus saleh kita tafsirkan. Wa ma amilu bihi amilnah. Apa yang mereka amalkan kita amalkan. Kata Al-Imam Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, apa yang ditafsirkan, makna yang difahami oleh salaf, kita fahami seperti itu. Yang diamalkan oleh salaf kita amalkan, selesai, gampang. Wa ma tarakuhu taraknahu. Apa yang ditinggalkan oleh salaf kita tinggalkan. Wa yasa'una an numsika amma amsaku, dan kelapangan bagi kita agar kita berpegang dengan apa yang mereka berpegang. Wa nattabi'uhum fima bayyanu, serta kita mengikuti apa yang mereka jelaskan. Wa naqtadi bihim fima stanbatuhu wa ra'awhu fil hawadits, kita mengikuti mereka pada perkara yang mereka beristinbat dengannya dan mereka nilai, mereka berpendapat padanya dalam perkara-perkara yang baru. Wala nakhruj an jama'atihim fi makhtalafu fihi au fi ta'wilihi. Kita tidak boleh keluar dari kelompok salaf zaman dahulu pada perkara yang mereka berselisih padanya atau pada perkara yang mereka maknakan, mereka tafsirkan. Lihat di sini poin kata Imam Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, beliau mengatakan apa yang sudah difahami oleh salaf, ditafsirkan oleh salaf, sudah kita fahami, kita tafsirkan, kita yakini. Apa yang diamalkan mereka kita amalkan, apa yang ditinggalkan oleh salaf kita tinggalkan. Kita berpegang teguh dengan apa yang salaf berpegang teguh dengannya. Kita ikuti apa yang mereka jelaskan. Kita ikuti pada perkara-perkara yang mereka beristinbat, pada kejadian-kejadian yang baru. Kita juga tidak diperbolehkan keluar dari barisan mereka tatkala mereka berselisih. Contoh misalkan, ada salaf zaman dahulu berselisih tentang suatu perkara. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Jangan sampai kita itu muncul pendapat yang baru. Tidak A, tidak B, tahu-tahu C. Itu tadi. Ini kan tidak ada salafnya. Al-Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Imam Ahmad mengatakan kepada Yunus ibni Harun, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Wahai Yunus, waspadalah engkau berbicara tentang suatu masalah yang engkau tidak punya imam sebelumnya. Ucapan Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani cukup bagus, cukup indah. Beliau mengajak ittiba kepada salaf. Dari sini ya ikhwan, di dalam kita beramal, berdakwah, ya, cobalah kita sekali-kali ini tadi mikir sebelum beramal. Jangan ngikut-ngikut deh. Kita mati itu tidak ditanya rombongan, tidak ditanya ini jamaah pengajian mana, kata malaikat jamaah al-jihad. Ya sudah, kalau al-jihad insya Allah tidak lagi ditanya.
Ndak katik seperti itu. Yang kita ditanya tuh amalan kita nih tadi. Contoh anak ambil ya. Kadang ngomong pengajian salaf ini tadi. Nyingok di Masjid Al-Jad cingkrang kalau cingkrang pulau dia. Ya kan? Bangunlah prinsip dalam suatu agama tadi bukan karena ngikut. Ngapo sih di Masjid Al-Jad ini cingkrang kalau celananya. Cari dalilnya, tanya. Ngapo akhi antum celana antum cingkrang? Ana nih baru ngaji di sini. Di sini anak jingok sholatnya cantung-cantung kalau celananya. Itu namanya ilmiah kan? Dia bertanya ingin tahu ilmiah. Ini akhi. Nah, ada hadisnya nah. Kain yang di bawah mata kaki tadi ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Oleh sebab itu kami celananya cingkrang galo. Itu namanya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan balik-balik di rumah melok pengajian di Cingoi, pengajian di Al-Jad cingkrang galo. Langsung ngomong ke Pak, "Pak, mana celana aku tadi, Mak? Nak aku potongi galo." "Ngapo?" "Aku melok pengajian sana cingkrang-cingkrang galo." "Oi, ngapo cingkrang ini tadi?" Nah kan, yang memanjangkan jenggot, kita harus tahu paling tidak tadi. Kan tidak mesti hafal. Tidak mesti. Menghafal beda dengan tahu. Tahu kan dia tahu. Oh tahu dalilnya. Hafal. Ya beda lagi. Kalau nak pengen hafal ya dihafalkan. Kadang kita tahu kan dalil. Ya. Reki tahu kan dalilnya. Tapi kadang belum tentu hafal kan. Ya mana? Kita sholat. Takbir. Allahu Akbar. Kadang kita tahu dalilnya. Tapi kita tidak tahu mana dalilnya. Hafal apa enggak? Enggak hafal ternyata, tapi dia tahu dalilnya. Itu yang dimaksudkan. Dia semata-mata tahu ilmunya tadi. Kadang orang sholat jamaah, dia tahu dalil. Laki-laki itu sholat jamaah ke masjid, tapi ditanya mana dalilnya? Hafal enggak kamu? Ya enggak hafal dia. Bukan gawe dia ngahafali terus. Gawe dia jualan. Itu tadi. Nah, difahami? Ya. Kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa kullu ma qaddamna dzikrahu fahuwa qaulu ahli sunnah. Segala sesuatu yang kami sajikan tersebut adalah pendapat ahli sunnah. Wa a'immatun nas fil fiqh wal hadith ala ma bayyanahu wa kullu qaulu Malik. Segala sesuatu yang telah kami sebutkan tadi adalah pendapat ahlu sunnah dan juga pendapat para ulama dalam bidang fikih dan hadis sesuai dengan apa yang kami jelaskan, dan seluruhnya adalah pendapat Imam Malik. Ini berkaitan dengan kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Abi Zamanin, yang dikenal dengan Ibnu Abi Zamanin, dalam kitab beliau Usulus Sunnah Ibnu Abi Zamanin. Kata Imam Ibnu Abi Zamanin, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah rahimakallah. Anna sunnah dalilul Quran, bahwasanya sunnah adalah yang membimbing menunjukkan Al-Quran. Ini semakna dengan ucapan sebagian para ulama seperti Makhul Asy-Syami. Beliau mengatakan as-sunnatu tufassirul Quran. Dalam sebagian konteks as-sunnatu qadiyatun 'alal Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan juga yang menjelaskan Al-Quran. Wa annaha la tudraku bil qiyas. Sunnah tersebut tidak bisa ditangkap dengan analogi, dengan kias, diakal-akali. Wala tu'khadhu bil uqul, tidak bisa diambil dengan akal. Wa inna ma hiya fil ittiba' lil a'immah. Sunnah tersebut hanya ada pada prinsip ittiba' terhadap para ulama. Walima masya alaihi jumhur hadhil ummah, dan berjalan terhadap apa yang para jumhur ulama berjalan padanya. Wa qad dzakarallahu ta'ala aqwaman ahsana tsana alaihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu kaum dan Allah perbagus pujian kepada mereka. Fabasyir ibad, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu dia mengikuti perkataan yang terbaik.
Tidak ada perkataan yang paling baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tatkala seseorang mendengarkan perkataan Allah dan mendengarkan perkataan Rasul, itu merupakan sababul hidayah, sebab dia mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka mengamalkan apa yang mereka dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah SWT, lakana khairan lahum, niscaya yang demikian itu tadi adalah kebaikan bagi mereka. Wa asyadda tathbitan, dan yang demikian juga kata Allah SWT merupakan sebab membuat mereka untuk kokoh. Ulaikal ladzina hadahumullah, kata Allah SWT, mereka tadi orang-orang yang mengikuti sesuatu yang baik adalah mereka-mereka yang Allah SWT berikan petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Di antara sababul hidayah yang disebutkan dalam ayat ini tadi, al-akhdhu bil akhyar wal ahsan, ngambil perkara yang baik dan yang bagus. Itu sebab hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini orang-orang yang mendengarkan suatu perkataan lalu dia ikuti yang paling bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Kalau antum pengen dapat hidayah, carilah sesuatu yang paling bagus dari nasihat Allah Subhanahu wa taala atau nasihat Rasulullah SAW. Anak ambil contoh. Dua permasalahan. Satu, antum hidup di tengah-tengah keluarga, ya, namun butuh perjuangan. Butuh perjuangan itu misalkan terkadang sebagian kita ini tadi dihadapkan dengan keluarga yang belum bisa menerima. Ini sering kan kita kan belum bisa menerima. Masalah terbesar kalau sama keluarga ini tadi. Atau antum menghindar dari mereka. Pening, lama-lama jauh, keluar rumah, ngontrak. Kalau yang berkeluarga tadi kan, masalahnya wong tua kita, mertua kita ini belum bisa nerima dakwah salaf ini tadi. Keluar. Atau antum sabar di situ. Mungkin kalau beban ringan, mendingan keluar ya. Ringan. Tapi kalau sabar, ya, mungkin juga lebih baik bagi dia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kata Rasul, seorang mukmin yang mukhalatoh, bercampur bersama umat manusia dan mau sabar, bisa sabar terhadap gangguan mereka. Kadang di tengah-tengah keluarga nih ujian terberat dibandingkan sama orang lain. Kamu sama orang lain ya sudah ada setegoran. Kalau sama keluarga istilahnya kan susah. Ya, wong tua dewe, ipar dewe, saudara dewe. Namun kata Allah, kata Rasulullah SAW, wa yasbir ala adahum, dia sabar di atas gangguan keluarga ini tadi. Terkadang ujian terhadap wong tua dewe. Terkadang terhadap mertua dewe. Namun dia sabar tetap. Interaksi, kalau dengan mertua tadi seminggu sekali tetap dikunjungi. Laki kau nih melo aliran sesat. Sakit hati. Mertua ngomongnya anu nih tadi kan, sudah ada galak kunjungi lagi. Namun kalau dia sabar, kata Rasulullah SAW, khairun, lebih baik. Minal mu'min alladzi la yukhalitun nas, dibandingkan mukmin yang tidak mau bergabung, bercampur dengan umat manusia, wala yasbir ala adahum,
dan tidak sabar terhadap gangguan tadi. Jadi dari sini ya ikhwan, sebenarnya yang berkaitan dengan dakwah, sebenarnya yang dituntut dari kita dakwah ini tadi adalah kesabaran. Dimanapun kita berada, kita memang dituntut untuk sabar, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat. Selagi kita masih bisa menegakkan syariat ini tadi di tengah keluarga, di tengah masyarakat ini tadi, dan bisa sabar, itu jauh lebih afdol. Ya kecuali kalau diam di rumah tadi sampai digebuki terus. Dari mana kau? Dari pengajian. Nah, langsung kepak-kepuk deh. Ya, kalaulah seperti itu mungkin baru tindakan yang lain. Ya enggak? Kalau ini enggak, paling diocehi, ya kan? Misalkan kalau yang masih bujang, paling kakaknya ngomong, pengajian mana kau nih? Aliran keras kau nih. Paling seperti itu. Wa amara, kemudian kita lanjutkan kalamnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa amara ibadahu, dan Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya, faqal wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan sehingga kalian terpecah belah dari jalan Allah SWT. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah memberi wasiat kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Qala Abul Mudhfar As-Sam'ani, berkata Abul Mudhfar As-Sam'ani, Al-Imam As-Sam'ani, As-Sam'ani menyatakan, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi, sesungguhnya kita diperintahkan untuk ittiba' dan kita dianjurkan untuk ittiba'. Wa nuhina anil ibtida' wa zujirna anhu, kita dilarang dari ibtida' dan dikecam dari ibtida'. Ibtida' itu memunculkan suatu perkara yang baru. Ngikuti Rasul, ngikuti sahabat, ngikuti salaf, namanya ittiba'. Kalau munculkan perkara yang baru, itu namanya ibtida'. Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis salafis soleh, syiar ahlu sunnah ngikut kepada salafus soleh. Wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un wa muhdatsun, dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang mubtada', yang baru lagi, muhdats. Itulah syiar ahlus sunnah, ngikut salaf, meninggalkan perkara yang baru. Ini dalam seluruh aspek ya, dalam seluruh perkara dakwah. Contoh misalkan dalam dakwah, apa yang ada di kalangan salaf? Ya sudah, yang di kalangan salaf itu ngajak orang, nasihati orang, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, pengajian, menyebarkan buku, tulisan. Itu yang ada di kalangan salaf, dan itu yang ada di kalangan Rasul. Nggak usah dengan dakwah baru. Akhirnya buat dakwah baru dengan metode nyanyian untuk mendakwai orang-orang, pemuda-pemuda dan pemudi. Ya, sebenarnya bukan pemuda, pemudi yang ingin didakwai sama dia tadi. Ya enggak? Akhirnya munculkan lirik-lirik lagu, ya enggak? Ya, dengan nasyid. Ini dakwah ibtida'. Adakah dilakukan oleh salaf? Dilakukan oleh Rasul? Sehingga muncul nada dan dakwah. Targetnya siapa? Orang-orang awam. Mana ada? Apa ada setelah mereka joget ya, dengarkan dangdut tadi, atau dengarkan ya Maulana atau dengarkan itu tadi, langsung setelahnya sholat langsung baca Quran, langsung tahajud? Tak, la yu'athir, tidak berpengaruh sama sekali. Atau dalam bentuk sinetron, buat film. Jangan sampai kaki ada film salafi ya. Kalau dulu ada The Santris, kaki ada The Salafi. Itu tadi ya, buat film. Buat film untuk mendakwai. Ada yang film azab, ya kan? Ya, masih ada film azab. Nanti yang ada TV di rumah, ada TV, ada masalah. Azab dulu ya. Dengan segala macam bentuk. Kadang sinetron, ya, seakan-akan mengesankan
ada di situ nasihat. Sebenarnya bukan nasihat, banyaklah kemungkaran. Sehingga muncul film apa namanya? Ketika cinta ketika cinta bertasbih. Ada lagi dulu zaman apa namanya? Mayat-mayat cinta. Ayat-ayat cinta. Antum enggak tahu ya, ketika muncul film ayat-ayat cinta, muncul di Indonesia ini buku namanya Ayat-ayat Cinta. Mayat-mayat cinta. Enggak nyampe ke Sumatera. Kalau enggak salah di rumah tuh masih, pokoknya di mana lah ya. Dulu ada, zaman anak mondok. Di Jawa mana anak mondok 2007 ketika muncul ayat-ayat cinta film itu kan. Nah, muncul buku ditulis oleh salah seorang ustadz dulu daerah Jawa Barat, judulnya Mayat-mayat Cinta. Covernya sama persis cover film itu tadi, isinya bahas masalah haramnya zina, haramnya pacaran, haram segala macam. Jadi kalau wong yang sekali lewat buku itu dikiranya novel ayat-ayat cinta, dikupas itu tadi kan, haramnya pacaran, haramnya zina, haramnya begini segala macam. Ketika ada yang Harry Potter itu juga ada buku bantahan. Kalau tidak salah judulnya itu Harry Potter of the Kufur Wasyirik, kalau lebih kurang seperti itulah. Ya. Isinya bantahan terhadap sihir, haram, syirik, kufur dan yang lainnya tadi. Covernya mirip dengan cover Harry Potter itu tadi. Itu menunjukkan perhatian para duan Ahlus Sunnah untuk memerangi penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian qala qawamus sunnah al-Asbahani, berkata al-Imam al-Asbahani, wayan bagi lil mar'i ayyahdzar muhdatsatil umur, sepantasnya bagi seseorang untuk waspada dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Was sunnah innama hiya tasdiq li athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tersebut adalah pembenaran terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mu'aradatiha, dan meninggalkan penentangan terhadap sunnah Rasul. Bagaimana penentangannya? Bikaifa walima. Kenapa sih? Mengapa sih? Ya, ketika disampaikan hadis Rasul bahwasannya kata Rasul, apabila ada lalat yang jatuh, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fi akhari shifaan. Kata Rasul, apabila ada lalat jatuh ke air minum kalian, maka celupkan ke dalam. Dikarenakan di salah satu sayapnya ada racun, di satunya ada obat. Tidak usah, kenapa sih? Madak cah itu, masa begini? Tidak diperbolehkan. Cukup imani. Ya enggak, cukup diimani. Yang menyatakan seperti ini adalah Rasulullah SAW. Wal kalam wal khusumat fid din wal jidal muhdats. Berdialog, berdiskusi, berdebat dalam urusan agama ini tadi perkara yang muhdats. Maknanya apa? Menjadikan agama ini bahan diskusi. Diskusi yang sifatnya apa? Untuk menang-menangan. Ini biasanya di kampus-kampus. Buatlah tim. Ya. Ini A tim yang menyatakan Al-Qur'an Allah SWT di mana-mana. Ya, antum carilah bahan dewek, kata dosen. Allah SWT di mana-mana. Antum di mana? Kami Allah SWT di atas aras. Antum carilah bahannya sebanyak-banyak. Yang antum, Allah SWT menyatu dengan makhluk. Nah, kayak didebatkan. Masing-masing menyampaikan argumentasi. Bukan seperti ini agama dijadikan bahan perdebatan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan berdebat, melainkan satu orangnya punya ilmu untuk berdebat. Kalau antum tidak punya ilmu, tidak usah diladeni. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah izharul haq, menampakkan al-haq, bukan menang-menangan. Yang ketiga adalah untuk rujuk ilas shawab, kembali kepada kebenaran. Salah satunya tadi, kalau ada yang kalah debat, kembali kepada kebenaran. Ada seseorang mendebat Imam Malik. Ya Malik, katanya, Abu Abdillah,
aku ingin berdebat denganmu. Ditanya sama Imam Malik, kalau aku menang, terus kamu ngikut siapa? Aku ikut kamu, katanya dia. Kalau aku kalah, kamu ikut aku. Kalau ada yang mengalahkan kita, in ghalabana, kalau ada yang mengalahkan kita, kita ikut pendapat dia. Kata Imam Malik, idhab ila syakin mislik fa inni ala yakinin min ala dini. Kata Imam Malik, sudah, pergilah kepada orang yang ragu sama seperti engkau, kalau aku tetap yakin di atas agamaku ini tadi. Tidak diladeni oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu tidak diperbolehkan. Disebutkan juga Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Usul Sunnah di awal-awal, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah tarkul jidal wal mira' wal khusumat fid din. Kata Imam Ahmad, termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah meninggalkan jidal, debat, ya, debat kusir dalam urusan agama. Wa huwa yuqi asyak fil qulub, dikarenakan perdebatan debat kusir dalam agama ini bisa menyebabkan memunculkan keraguan dalam hati. Wa yamna min ma'rifatil haqqi waswab, serta bisa menghalangi dari mengetahui al-haq dan kebenaran. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani menyatakan, walaisal ilmu bikasratir riwayah, bukanlah ilmu tersebut dengan banyaknya riwayat. Wa inna ma huwal ittiba' wal isti'mal, sesungguhnya ilmu itu adalah ittiba' dan pengamalan. Ini juga poin penting. Bukan banyaknya kitab yang bersusun di rumah, bukan banyaknya hafalan yang dia hafal, bukan pula banyaknya majelis taklim yang dia datangi. Bukanlah suatu ilmu seperti itu. Ilmu tersebut adalah ittiba'nya dia kepada Rasul dan pengamalan dia sehari-hari. Itulah orangnya yang berilmu. Bukan mentang-mentang aku nih orang yang berilmu ya akhi. Nomor seluruh ustadz salafi ado galau di HP ini. Anak galak bertanya. Ya, pengamalan dia maaf. Katanya ustadz, antum kenal ustadz segalanya, antum masih ngerokok. Berarti kan belum teramal kan? Ilmunya enggak? Belum. Nah, itu tadi. Ya, bukan patokan seperti itu. Patokan seorang berilmu adalah amal, dikarenakan amal adalah buah dari ilmu. Jadi ketika seseorang tahu ilmu, dia amalkan. Ya ikhwan, kalaupun antum tidak dikenal di kalangan kita salafi di Palembang ini tadi, Ahlus Sunnah Palembang ini tidak mengenal antum, tapi antum dikenal oleh Allah SWT, itu jauh lebih baik. Dulu kami mendengar guru-guru kami di Yaman, mereka mengatakan, ya akhi kun ma'rufan indallah wa illam takun ghayra ma'rufin indan nas. Jadilah engkau orang yang dikenal di sisi Allah meskipun engkau tidak dikenal di sisi manusia. Jadi patokan kita bagaimana kita menjadi orang yang dikenal di sisi Allah SWT. Walaupun kalau duduk taklim itu dia paling pojok, cakati yang kenal. Kalau bahasa hadis itu tadi, in arada ayashfa' lam yushaffa, kalau minta syafaat tidak ada yang mau bantu. In arada ayankih lam yunkah, kalau ingin nikah tidak dinikahi, tidak ada yang mau nerima. Antum ingat Julaibib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, luar biasa Julaibib. Wajah Julaibib bukanlah sahabat yang tampan, bukan sahabat yang tampan. Julaibib bukan orang yang tersohor di kalangan sahabat. Sampai-sampai ketika wafat, Rasul nanya, ada yang lihat Julaibib? Ngomong, tidak tahu bahasa kitanya. Tapi ternyata Rasul, apa kata Rasul? Ya Julaibib, anta minni, engkau bagian dari aku. Dipeluk sama Rasul ketika Julaibib, di sekeliling Julaibib dia sendirian, namun 7 orang kafir yang mati. Bayangkanlah, 7 terkapar di sekeliling Julaibib. Berarti dia sudah bisa membunuh 7 orang, barulah beliau tewas dibunuh. Sahabat yang tidak dikenal di kalangan sahabat yang lain. Sampai-sampai ketika ada yang mau ngelamar Julaibib, ya ada yang mau ngelamar, Julaibib mau ngelamar wanita, orang tua yang punya anak ini tadi ragu-ragu nerima Julaibib. Masa dengan Julaibib? Ya, ragu. Masa anak kita dengan Julaibib? Namun luar biasa.
orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi patokan kita tadi bukan masalah dikenalnya kita dalam dakwah salaf ini. Bukan menjadi patokan kesalafian harus dikenal banyak orang di Palembang ini tadi. Jadikan patokan kita bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Ya, kadang kan yang kalau dikenal itu kan contoh misalkan panitia kajian. Panitia kajian tuh enggak kata yang enggak kenal, ya dah sub. Nah, apalagi kalau panitia kajian, ikhwan banyak duit. Di Palembang ini banyak duit, enggak kata yang enggak kenal ustaz. Dia enggak? Bisa ngundang ustaz galau kan? Itu tadi. Jadi panitia kajian. Panitia kajian itu kan uang yang paling dikenal lah ya di kalangan ustaz-ustaz. Taunya kalau di Palembang itu taunya siapa? Si fulan. Itu panitia kajian. Ya. Belum tentu ini patokan orang yang dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan penilaian manusia. Kita menilai Yusuf ini Masya Allah orang yang baik, ya kan? Tiap Jumat kalau keliling bawa nasi bungkus, dia kan itu tadi orang yang baik. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Walaupun kita bukan orang yang dikenal di kalangan ustaz, tidak ada yang kenal. Kalau taklim bertahun-tahun di Al-Jihad itu ustaznya cuma ngomong, "Akhi, tidak tahu namanya tadi masalahnya." Nah, ya. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Yang penting kita dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Kemudian kata Imam Al-Asbahani, yaqtadi bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilal ilmi. Dia berupaya mengikuti sahabat dan tabi'in meskipun ilmunya sedikit. Ada kadang ya ikhwan ya, kita jumpai dia ini bukan ustadz ya, bukan ustadz. Kalau mau dibilang bukan juga ikhwan-ikhwan yang tipenya senior. Bukan. Orang-orang yang baru ngaji. Tapi luar biasa. Ya ketidak contoh Rasul, contoh para sahabat. Kadang kita ini malu ngelihat dia. Luar biasa pengamalannya tadi. Dari sisi ilmu yang sedikit, namun pengamalan yang banyak. Kadang ada orang-orang yang seperti ini. Yang kita jumpai kadang di majelis taklim, ya. Orang-orang yang mungkin kita pandang ilmunya sedikit, bukan orang-orang senior istilahnya, bukan orang besar, namun luar biasa dalam masalah pengamalan ilmu. Justru kadang orang yang namanya besar itu belum tentu pengamalannya, belum. Kadang kita jumpai orang-orang yang luar biasa, bahkan sampai dulu Syekh Mukbil ya. Beliau keluar dakwah, Syekh Mukbil keluar dakwah ke suatu kampung. Kalau beliau pulang, beliau mengatakan, "Ya ikhwanana, ra'aina unasan atqa minna." Kita melihat sekelompok orang di kampung sana ketika dakwah, dia jauh lebih bertakwa dibandingkan kita. Itu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Terkadang ada orang yang dinilai ilmunya sedikit, namun ketakwaan dia lebih besar dibandingkan kita. Sehingga yang menjadi patokan itu tadi bukan adalah terkenal diri kita, teranggap sebagai panitia atau dianggap sebagai orang senior, bukan. Tetapi yang menjadi patokan bagaimana bentuk pengamalan ilmu kita sejak kita kenal dakwah salafiyah ini tadi. Nampak tak sosok pada diri kita tadi. Kemudian kata beliau, wa man khalafas sahabata wat tabi'in fahuwa dhalun wa in kana katsirul ilmi. Barang siapa yang menyelisih sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang sesat meskipun ilmunya banyak. Wa qala, dan beliau mengatakan, wa dzalika annahu tabayyana lin-nasi amru dinihim. Yang demikian itu dikarenakan telah nampak bagi umat manusia urusan agama mereka, urusan agama sahabat. Fa'alaina al-ittiba', maka wajib bagi kita ittiba', ngikut kepada sahabat wa tabi'in. Li'anna ad-din innama ja'a min qibalillahi ta'ala,
Dikarenakan agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini tadi tidak diletakkan pada pemikiran-pemikiran umat manusia semata dan pendapat-pendapat mereka. Qad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sunnata li ummati wa awdahaha li ashabihi. Rasul telah menjelaskan sunnah ini kepada umat dan menjabarkannya kepada para sahabat. Faman khalafa ashaba Rasulillah SAW fi syai'in minad din faqad dhallah. Barang siapa yang menyelisih sahabat sedikit saja dari perkara agama ini tadi, maka sungguh dia telah sesat. Kata Al-Imam Ibnu Abi Zamanin atau Al-Imam Al-Asbahani, sedikit saja menyelisih sahabat sesat. Ya. Fala tanzi. Ini poin yang berikut ini, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul menjelaskan bagaimana gambaran salafiyah. Kata beliau, antum fahami baik-baik ya. Fala tanzima ladaihim wala ra'isun wala amirun lil jamaah wala mursyidun wala matbu'un ghairar rasul. Ahlus sunnah salafi fala tanzima ladaihim, tidak ada susunan kepengurusan di kalangan mereka. Ya. Wala rois, ya. Tidak ada rois, susunan kepengurusan yang dimaksud ini tadi bukan pengurus misalkan mengurus sesuatu masjid, ini ada yang ini bagian bidang ini, bukan. Tapi yang dimaksud pengurusan ini tadi tanzim itu ya, ada ketua, ada wakil. Kalau istilahnya tuh ada, sebagian mereka menggunakan istilah apa? Presiden. Apa namanya istilahnya mereka tuh? Yang paling tinggi tuh, yang paling tinggi, yang pangku bumi itu ya, apa istilahnya? Kalau di kalangan LDI itu kan paling tinggi itu kan ada jabatannya ya. Ada kepala daerah, kepala cabang. Kalau kita pakai bahasa anu loh ya, Muhammadiyah belah. Afwan ya, anak sebut dikit ya. Ada ketua ada apa namanya? Kepala cabang, pimpin apa Dil itu Dil? Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan segala macam. Nah itu tadi. Ahlus sunnati wal jamaah tidak ada istilah seperti ini. Ya. Wala rois, tidak ada ketua. Ya, tidak kati kepala becong. Jangan sampai ada di kalangan salafi. Siapa? Ini ketua salafi Palembang. Dah kati salafi ketua-ketuaan. Siapa ngangkat dia ketua? Ya tidak? Ini sepuh. Antum kalau nak berdakwah di Palembang ini, akhi, syaratnya ketemui dulu Ustadz ketua kami. Dia adalah sepuh kami di sini. Palak becong, ada rois, siapa ngangkat? Ya, siapa yang mengangkat? Wala rois, wala amir, tidak ada amir. Amir kita presiden di Indonesia ini tadi. Itu yang resmi, yang terendah Pak RT. Itu amir. Tidak ada amir jamaah. Ini kan ada kan? Kelompok amir jamaah istilahnya kan? Itu tadi. Wala mursyid, tidak ada juga mursyid. Mursyid ini biasanya digunakan di kalangan sufi. Mursyid. Wala matbu' ghairu rasul, mereka tidak ada yang diikuti kecuali rasul. Wa hum taba'un lil ulama al muttabi'in al kitab wa sunnah ala fahmi salafis salih. Mereka mengikuti ulama yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Itulah ahlus sunnah. Ikut kepada ulama yang mengikuti pemahaman salafus salih. Ikut kepada para ulama yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Selesai. Ulama kita banyak. Kalau yang sudah meninggal dunia seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Imam Syaukani, As-San'ani, Syekh Muqbil, yang di Mesir, di Jazair, di berbagai macam negeri, banyak sekali. Ya. Ikuti mereka, ikuti para ulama yang sudah dahuluan. Lais aladaihim tanzimun sirri. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, salafiyah, ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada di kalangan mereka istilah tanzimus sirri. Tahu tanzim sirri? Tanzim itu susunan yang tersamarkan. Yang itu tadi yang Anda sebutkan tadi. Ya. Di suatu kelompok di negara Indonesia ini ada istilahnya tuh presiden. Ya, ada gubernur wilayah. Ya benar? Dulu di apa namanya, kita di Yaman dulu ada ustadz mantan LDII,
dia itu sudah mencapai taraf tingkatan istilah mereka tuh tertingginya lah, ya, yang tertinggi. Jadi mereka tuh ada kepala wilayah, kepala cabang, kepala ini tadi istilahnya itu kalau presiden, gubernur dan segala macam. Tanzimun sirri, sebagaimana biasanya dibentuk oleh negara-negara yang orang kelompok-kelompok yang tidak meyakini keberadaan pemerintahan tersebut. Di Indonesia banyak. Ada di Indonesia kelompok-kelompok yang tidak meyakini, tidak berbaiat dengan negara Indonesia. Alasan mereka, man mata walaisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak ada, barang siapa yang mati dan dia tidak ada baiat, maka dia mati jahiliyah. Akhirnya mereka buat imam. Mereka berbaiatlah dengan imam ini tadi. Wala bai'atun dakhiliyah. Ahlus sunnah tidak ada baiat di dalam. Ada baiat. Antum melok ngaji kami harus antum berbaiat dengan ustadz kami. Tidak ada mengenal ahlus sunnah seperti ini. Kalau antum diajak pengajian seperti itu, sudah, tinggal kelah. Berarti antum untuk diajak baiat, bukan pengajian salafi, bukan pengajian ahlus sunnah. Mungkin antum salah pengajian. Walaupun kitabnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang betul. Mereka sebagian kajian-kajian kadang mereka pakai kutubus sittah. Kita ini paling usul salasah. Mereka tuh kalau khutbahnya tuh pakai bahasa Arab. Pengen bukti, antum masuk ke belakang pasar Saku Perumnas itu, Saku itu, ya, betul ya, masuk dari Kapling. Sebenarnya kalau nak nembus itu dekat kuburan, masuk di kuburan pasar Saku deh, lurus, kaget ketemu pengkolan, balik kanan, kaget ketemu masjid. Di sana, antum meloklah sholat Jumat, kaget bahasa Arab dia. Rata-rata masjid mereka pakai bahasa Arab. Mereka meyakini tidak sah kalau pakai bahasa Indonesia. Kajiannya tadi tidak pakai kajian di tiap kitab tipis ini, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, bener. Makanya sebagian ikhwan-ikhwan yang mantan ngaji di situ, kadang dia punya buku-buku itu tadi. Ya enggak, punya buku tadi, dibacakan kitab-kitab. Baca juga ustadznya bahasa Arab. Jangan diremehkan juga itu tadi. Faham yang kelompok yang anda maksud ini? Yang berpusatnya di Taman Kenten, yang pusatnya di Taman Kenten, itu markasnya kan Taman Kenten. Mereka punya baiat, ada baiat. Lepas dari baiat ini tadi diomongi murtad, ya murtad istilahnya tadi. Ya kalau antum melok pengajian sana, ya cingkrang juga sama, ya pakaian juga sama, penampilan sama. Mungkin mungkin ada banyak mungkin di sini yang dulu pengalaman pernah ngaji di situ dulu sebelum kenal salafi. Wala liqaat khafiyah. Ahlus sunnah kata Syekh Muhammad Umar Bazmul tidak ada liqaat khafiyah. Liqaat itu pertemuan-pertemuan yang samar. Liqo ngaji di rumah ke rumah. Kita jangan terang-terangan di masjid kayak ketangkap ngaji di rumah be. Ya kan? Kadang di rumah si A, limo, itu kan. Kadang di rumah si B. Liqaat khafiyah, pertemuan-pertemuan yang samar. Wala tartibun batiniyun au nahwuhu. Tidak pula ada susunan yang tersembunyi. Wala yukhfuna syai'an an wulatil amri balhu an amatin nas. Mereka ahlus sunnah juga tidak menyembunyikan sesuatu sedikit pun dari pemerintah. Bahkan dia ahlus sunnah tidak menyembunyikan sama sekali dari kebanyakan umat manusia. Ahlus sunnah itu terang-terangan ya ikhwan. Jangan sembunyi-sembunyi, ya, terang-terangan. Mereka kadang bersembunyi, menyamarkan. Majelis taklimnya disamarkan, tidak berani terang-terangan, takut dibubarkan. Ya, simple, gampang. Kadang ahlus sunnah itu ya, dakwah ahlus sunnah itu tadi, saking terang-terangannya, kadang sebagian kawan-kawan kita ya, kadang dia itu bangun dakwahnya tadi majelis taklim itu tidak punya legalitas. Legalitas tuh ya, tidak lapor ke, kan kalau majelis taklim ini kan sebenarnya kalau mau dilegalitaskan kan ada dari mana? KU atau Kemenak? Kemenak ya, itu didaftarkan kan. Terus juga mungkin buat yayasan. Kadang sebagian tidak ada. Sudah kajian baik di masjid. Saking PD-nya tadi kan. Kadang tidak izin juga dengan Pak RT, izin dengan ketua masjid. Terang-terangan, tanpa legalitas, secara tertulis.
namun berani. Rata-rata pengajian kadang banyak seperti itu kan. Ada beberapa 10 ikhwan ya sudah panggil, baik Ustaz, kita kajian di sini di musola ini tadi. Tak terdaftar. Mungkin kalau dicek rata-rata kajian yang majelis taklim kita yang Ahlus Sunnah di Palembang ini tadi mungkin tidak terdaftar secara legalitas ya di KUA, di Kemenak ya. Cuma asal pengajian baiklah. Mungkin di Al-Jihadin juga enggak. Kalau yang terdaftar itu memang didaftarkan, kaget dapat apa? Nomor apa namanya? Nomor pengajian apa pokoknya cek itu tadi. Nah, kaget kalau ada bantuan kaget biasanya dapat, itu baik. Pengajian salafiyah ada pula seperti itu. Ya. Kemarin kan ada wacana ya kan? Kalau tidak salah, pengajian harus didaftarkan kan kalau tidak salah katanya. Wala ladaihim tanzimun harami, dan juga tidak ada dalam Ahlus Sunnah tanzimun harami. Tanzim, susunan piramidah yang tadi yang Anda sebutkan. Yang terpucuk terus nyabang. Susunan yang atas. Apa namanya? Kalau yang paling atas apa, Del? Pimpinan pusat. Profesor Kiai Haji Fulan bin Fulan. Ya kan? Itu pusat. Nanti ada pimpinan wilayah. Nanti pimpinan cabang. Nanti pimpinan ranting. Apalagi di bawah ranting? Habis itu tadi. Anak ranting itu tadi. Ini ya ta'assubnya luar biasa. Kalau kata yang pucuk, lebaran, ya pada nurut yang bawah tadi, walaupun ada di bawah tadi, berdasarkan ilmunya dia ikut ru'yah, ikut pemerintah baik, tapi harus jalankan. Kalau enggak, pecat. Kalau tergantung pucuk kan, fikih yang pucuk buloh itu tadi. Nah, ini namanya tanzim harami. Mirip piramidah. Wala khalaya, tidak ada pula sesuatu yang disamarkan. Wala ajniha sia-sia au askariyah. Tidak ada juga sayap sia-sia, sayap politik dan sayap tentara. Sia-sia itu politik, askariyah tentara. Salafi, anak-anak nanya sama antum, kira-kira Masjid Al-Jihad ini ada tentara-tentara enggak? Kati itulah salafi. Tentara gadungan. Kati ada. Rato-rato yang seperti ini, ya. Kelompok-kelompok hizbiyah seperti ini, ada yang seperti itu. Ya benar? Ada. Ya, anak sungkan nyebutkan ya. Rata-rata antum tahu lah dewek ya. Yang sikok baju putih, sikok baju tentara-tenteraan. Ya enggak? Itu tadi. Ya itu lumrah. Hampir masing-masing ormas ada. Seperti itu tadi. Balhum ma'aulatil amri wa umumil muslimin. Bahkan mereka Ahlus Sunnah bersama waliul amr. Kalau nak ngamankan kajian, daurah misalkan takbir kabar, tinggal lapor ke Polda kan. Datang polisi yang aman kan. Iya pada? Tidak perlu ada. Cak tentara bukan tentara. Kadang anak pernah lewat di anu itu di kebun Cina. Anak kira tentara. Ternyata ngaman ke kondangan. Bukan ini tentara. Ternyata cuma pakaiannya baik tadi. Bebaret lah. Kadang kita yang nyingoknya malu. Gak perlu dia pakai yang itu tadi. Itu masalah kita yang nyingok malu. Namun Ahlus Sunnah ya ikhwan, lihat di sini kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, bersama keumuman kaum muslimin. Ya, bersama pemerintah. Ala ma jaa fi syar'illahi ta'ala bin nasiha zahiran wa batinan, sesuai dengan apa yang datang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara nasihat yang zahir dan batin. Wa qudwatuhum fi dzalika ma kana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim ajmain. Dan qudwah mereka pada perkara tersebut adalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian beliau menukilkan kalam Imam Malik ya, itu ada kalam Ibnu Taimiyah, tapi tidak ana baca panjang ya. Imam Malik menyatakan as-sunnah, sunnah itu kata Imam Malik, mithlu safinatin Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang naik kepada sunnah najah, sukses, selamat, berhasil. Wa man takhallafa anha halaka, barang siapa yang tidak naik
tertinggal dari kapal tadi, halaka, dia akan binasa. Kemudian Syekh Muhammad Umar Bazmul menyebutkan panjang lebar faedah-faedah yang berikutnya ya berkaitan di buku ini tadi. Ya kita cukupkan sampai di sini. Ada faedah di halaman 55 dari buku yang kita miliki. Ada nukilan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nukilan dari Abdullah bin Mas'ud. Di baris kedua, di situ disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastunna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka contohlah kepada orang yang sudah mati. Kalau pengen nyontoh, ngefanslah sama yang sudah mati. Fa innal hayy la tu'man 'alail fitnah. Dikarenakan orang yang hidup itu tidak selamat dari fitnah, dari ujian. Ya ikhwan, dari sini juga pegang prinsip. Kita ustadz-ustadz yang masih hidup itu cuman bisa mengajar. Dan tidak ada jaminan kita ini bisa istiqomah sampai akhir hayat. Maka antum kalau mau mencontoh, contohlah yang sudah mati, para ulama yang sudah mati. Bisa jadi kalau kita yang masih hidup itu, na'udzubillah, hari ini kita istiqomah di atas al-haq, bisa jadi hari esok kita akan berada di kesesatan. Di Mesir, Anda pernah ngobrol sama Ustaz Abdurrahman Yusak itu. Dia cerita, pas dia balik dari kajian Al-Jihad ini, ketemulah kami depan Busri, lagi di warung, lagi makan. Dia cerita di Mesir itu dulu ada beberapa syekh, berapa uji kita ustadz ya di Indonesia, di sana syekh ya, yang ditokohkan awalnya nampak seperti salafi lah, ngajarkan tauhid, ngajarkan fikih, ya layaknya nampak seorang salafi. Tapi ternyata Allah alam mungkin batinnya tidak salafi. Zahir nampak sebagai salafi tapi batin tidak salafi. Berjalan waktu bentuk partai, namanya Hizbun Nur. Katanya Ustaz Abdurrahman Yusa itu di antara nama pentolannya waktu itu Muhammad Hassan. Namanya Muhammad Hassan. Ini ma'ruf ya. Muhammad Hassan ini bukunya banyak, karya tulisnya banyak, dan dia dikenal sebagai dai politik lah, suka orasi. Dulu orang-orang nampak dia sosok salafi lah gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan ikhwah, di Indonesia ini juga ada yang seperti itu. Bosen dengan dakwah salafiyah ini tadi, bentuk partai. Kita jengokkan baik 2024 ini tadi. Ya enggak? Kaget. Siapa kira-kira ya yang ada partai baru? Ya enggak? Kadang ada sebagian ikhwan yang betul ya. Kadang ada salah seorang jamaah kita, bahkan dulu ikhwan tuh kalau kajian di sini, ada dikabarin, "Hai Ustaz, sibuk ngurusi partai, sibuk ngurusi 212 yang kemarin itu kan, keributan 212 yang masalah Ahok itu tadi kan." Itulah bahayanya politik ya. Jangan masuk ke kancah politik. Orang banyak, seorang sekelas syekh kalau masuk ke kancah politik itu bisa goyang. Dulu di Yaman juga ada murid-murid Syekh Mukbil banyak yang lengser gara-gara politik. Coba nyicip. Memang lemak sebenarnya, kalau punya jabatan itu lemak. Antum juga lah ya kemarin Pak Gub datang, pernah datang ke sini kan? Itulah namanya pemerintah tuh memang lemak. Kalau kita punya jabatan itu lemak, tinggal nunjuk kau berapa nak nyumbang? Ya pada? Kau berapa? Itulah namanya tunjuk sakti. Ya pada? Ya kan? Kepala dinas, ada yang Selawi, ada yang 10, ada yang 5 juta, ada yang ini tadi. Kemarin kan Pak Gub kan datang juga ke Kaledoni kan, tempat Tahu Rahman itu. Disitulah nyaksikan. Itulah hikmahnya Islam melarang kita mengkritik penguasa, memberontak ke penguasa. Kenapa? Kalau penguasa ngomong A, selesai antum. Ya pada? Habis. Buktinya dia ngumpul di masjid, tinggal ditunjuk sama dia. Untuk kemarin tuh 25 juta beliau kan. Saya 25. Ini anggota dewan berapa? 10 Pak. Yang sikap berapa? 5 Pak. Yang sikap sudah. Antum saksikan dewek kan di Masjid Al-Jihad ini kan waktu itu kan. Itulah namanya. Memang lemah kalau punya jabatan itu antum tinggal nyuruh-nyuruh baik. Ya pada? PJT. Ya pada? Antum pacak nyuruh-nyuruh wong.
kalau punya jabatan. Nah, namun dampaknya tadi di kancah politik itu tadi, di atas tadi, tidak setiap wong di situ tuh wong baik. Ada yang istilah saling sikut. Nah, kalau antum kena sikut, kaget jiwanya antum keluar. Akhirnya apa? Antum balas nyikut. Ada di Yaman, ya, seseorang bernama Hani bin Buraik. Antum kalau dengar ceramahnya tadi luar biasa. Sebelum ana balik ke Indonesia, itu kalau dia ceramah, itu dah berapi-api. Ana sebelum balik ke Indonesia tuh masya Allah dia masih pakaian sorban, masih ana pamitan salaman. Luar biasa. Waktu itu ditawari jadi gubernur. Belum minat dia jadi gubernur. Katanya, saya ingin kembali ke mimbar-mimbar ilmu ke Saudi Arabia. Ditawari jadi menteri. Kalau tidak salah menteri luar negeri atau dalam negeri. Diterima sama dia. Ternyata di kancah politik, menteri ada yang tidak senang. Maklumlah, Salafi ketemu Ikhwanul Muslimin, disikat sama Ikhwanul Muslimin, dipecatlah jadi dari menteri. Pas dipecat, kelompok-kelompoknya kan tokoh-tokoh politik. Akhirnya tokoh-tokoh politik yang ada ya ngasih masukan, mendingan kita buat dewan majelis khusus lagi. Kita bentuk istilahnya persatuan, mereka sebut dengan majelis intiqali. Majelis intiqali itu istilahnya majelis pemerintahan wilayah selatannya Yaman, wilayah Aden, buat pemerintahan kecil. Ya negara dalam negara, kalau dia omongin negara dalam negara. Luar biasa. Yang tadinya besorban, daladagi besorban, ya, berkemeja, jas, pakai dasi. Yang tadi dulu pas anak tinggalkan tuh masih celana cingkrang, jubah cingkrang, celana panjang, ya, dengan kondisi apa? Pengaruh. Padahal dulu belajar tahun 90-an sama Syekh Mukbil, kemudian pindah ke Saudi, belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin, belajar dengan para ulama di Saudi Arabia, lengser dengan dunia politik. Bahkan menantunya Syekh Mukbil nikah dengan salah seorang putri Syekh Mukbil. Syekh Mukbil punya 2 putri. Satu Ummu Abdillah, seorang faqihah berilmu. Satunya juga qadarullah, Syekh Mukbil punya murid senior, ya. Namanya Muhammad bin Musa Al-Baydhani, murid senior Syekh Mukbil. Ya, dinikahkan sama Syekh Mukbil sama putri beliau sendiri. Ya. Sekarang jadi kalau tidak salah itu nama partainya Hizbur Rasyad. Dia ketuanya, ketua umum itu tadi, Hizbur Rasyad. Ya. Yang namanya politik tadi bisa menggoyah seseorang. Makanya kalau mau ikut yang mati, kata Abdullah bin Mas'ud. Man kana minkum mustannan falyastunna biman qad mat. Barang siapa yang ingin ikutilah yang sudah mati. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak selamat dari fitnah. Tadi contohnya ya. Di Mesir banyak. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu abarru hadhil ummah quluban. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasul dan menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum haqqahum, kenali hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, dikarenakan mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau pengen ikutlah sahabat. Apa yang diamalkan sahabat amalkan, apa yang tidak diamalkan sahabat jangan diamalkan. Cak mano kalau ada yang ngamalkan yang lainnya sudah. Kalau antum ragu, kan prinsip Islam dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jangan beralasan berdalih ya, dalih. Tapi kan rato-rato ikhwan di Palembang nih cak ini galuh. Jangan. Antum ndak ditanya, misalkan ditanya rombongan kagetnya ndak. Ya, ditanya misalkan di grup adminnya. Kalau mati ndak ditanya cuma adminnya. Antum melok grup WA Masjid Al-Jad ya. Yo, sudah, kata malaikat ndak lagi kami tanya. Ndak seperti itu. Akan ditanya tentang amalan kita masing-masing.
maka janganlah beramal melainkan kita tahu ilmunya ada di kalangan salaf. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan saja sampai di sini. Sengaja dipanjangkan supaya antum tidak bertanya.